pagi siswa-siswi kelas 6. Pagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi pada pembelajaran di hari ini ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Ya. Dengan apa tadi? Mie. Semua? Iya. Sarapan yang sehat ya lain kali ya. Iya. Iya, sayur asam, sayur-sayuran ya. Baik. Supaya kalau belajar nutrisinya terserap baik. Oke? Nah, sekarang Bu Guru mau mengecek kehadiran. Oh iya, masih satu orang yang izin ya. Mas Aina belum berangkat. 2 hari izin berarti ke? Iya. Masih di Jawa Timur. Oke. Yang lain hadir semua. Sudah mengirimkan bukti kehadiran melalui Google Formulir. Oke. Sudah mulai terbiasa ya absen dengan Google Formulir ya. Fotonya cantik-cantik ganteng-ganteng. Selfie. Oke, berdoa dulu. Hari ini tadi pagi siapa yang berangkat paling pagi? Siapa? Ya. Surya lagi? Oh iya, oke siap. Mas Surya, Bu Guru minta tolong untuk dipimpin berdoa karena Mas Surya berangkatnya paling pagi. Nanti juga ketika pulang dipimpin kembali. Teman-teman yang lain berangkat yang pagi juga ya. Jangan Mas Surya, oke? Oke. Siap. Bersiap berdoa mulai. Baik, selamat pagi. Ya, kita siap belajar hari ini. Oh iya, Bu Guru lihat kalian sudah mengeluarkan peralatan untuk menulis, tetapi Mas Surya, Bu Guru minta tolong. Apa yang tadi untuk absensi boleh disimpan dulu ya. Oke. Kalian sudah berdoa. Hari ini kita masih dalam pembelajaran di tema 4 globalisasi. Ya. Nah, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dahulu dengan sikap sempurna. Semuanya dimohon berdiri ya. Tangan di samping. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat ya sebagai apa? Platform. Apa cinta? Ya, cinta bentuk cinta tanah air kita ya. Siap ya?
Hati-hati, ulang kali deh, baik terakhir ya. Oke, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia lagi. Sekarang kebiasaan pagi, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, YK, yes. Dan kita masih dalam muatan pelajaran yang sama dengan pertemuan yang ke-1 kemarin. Sekarang kita membahas tentang masih di teks eksplanasi, tetapi sekarang yang lebih ditekankan adalah nih, apa maksudnya? Eksplanasinya. Selanjutnya kalimatnya Kalimat efektif membandingkan informasi dan setiap paragraf pada teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk diagram. Kemarin apa kalau pertemuan kemarin? Kata baku. Sekarang kalimat efektif. Yang kedua IPS. Kita akan Untuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkungan ASEAN. terus Membuat peta berpikiran hasil analisa teks peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di berbagai bidang dalam lingkup ASEAN. Oke, seperti itu nanti ya. Masih dalam lingkup ASEAN, kerjasama di berbagai bidang. Yang ketiga, Sumber energi alternatif Tapi membuat prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif. prinsip kerja sel surya. Ya. Kira-kira itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita mulai dengan cerita dari Riko. Ya, Mbak Dila bisa minta tolong yang dibacakan. Kawan kembali belanja online. Baru saja kemarin sore kurir mengantar paket yang isinya kaos merek dari luar negeri. Kawan sangat mengemari merek dari Jepang karena dirasa desainnya lebih bagus. Padahal banyak merek lokal yang tidak kalah bagus. Itu kaulan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi di era globalisasi agar tidak mudah terpengaruh budaya asing dan kita mencintai budaya lokal dengan pembelajaran hari ini. Ya, kali ulang, hobi belajar online. Seperti siapa ya? Oh, ya berani menunjuk diri sendiri daripada menunjuk teman. Ya. Oke, belajar online. Kira-kira apa sih yang kalian beli biasanya? Sepatu. Nah, dari mana? Dari luar kota. Luar kota. Jakarta, luar negeri. Indonesia. Luar negeri ada. Ada. Tulisannya biasanya Made in China, Made in Indonesia. Bacanya made in, buatan Indonesia. Oke, tahu lah tadi ya, gemar belanja online, tetapi barang yang dibeli adalah merek dari luar negeri. Misalnya merek dari Jepang, karena mungkin dirasa desainnya bagus. Seperti itu. Ya, padahal merek lokal juga desainnya tidak kalah bagus. Oke, kita bantu Kak Wulan memanfaatkan teknologi yang berkembang ya dengan pembelajaran hari ini. Oke. Nah, simak video berikut. Bu Guru punya sebuah video. Kalian amati videonya tentang apa? Sama ya, ditonton baik-baik dengan sikap yang baik, sikap duduk yang baik, ya. Kamu lagi ngapain? Biasa, lagi masuk ke online, beli kaos. Kenapa nggak beli brand Indo aja? Kan lebih murah. Enggak ah,
membeli produk luar, pasti alasannya karena produk luar itu kualitasnya lebih oke, terus lebih keren. Dan karena produk luar itu selalu jadi trendsetter. Dan pastinya gengsi kan? Katanya nih, orang-orang malas membeli produk lokal karena harganya lebih mahal. Masa sih mahal? Kalau memang beneran mahal, pasti ada alasannya. Contohnya nih, kalau sobat industri mau beli batik, batiknya asli itu dibuat murni hasil kerajinan tangan. Baik batik cap atau batik tulis, semuanya dilakukan secara manual oleh pengrajin, secara teliti, satu persatu, dengan tangan. Perlu waktu yang lama untuk bikin selai kain batik asli. Tentu beda ya dengan kain yang kering dengan motif batik, atau biasanya disebut batik kering yang harganya memang jauh lebih murah. Kenapa? Karena batik kering itu satu desainnya bisa dicetak berkali-kali menggunakan mesin. Waktu pengerjaannya juga jauh lebih cepat. Baik batik cat atau batik tulis, keduanya memang langsung dikerjakan manual oleh pengrajin. Inilah yang membuat keduanya eksklusif dan mahal. Mahal itu relatif. Yang perlu kita tanamkan adalah apresiasi atas pengrajin yang sudah memproduksi berbagai produk lokal dengan kualitas baik. Kalau masalah keren, produk Indonesia juga gak kalah keren kok dari luar negeri. Bahkan produk-produk kita juga banyak loh diekspor ke luar negeri. Wow, itu hanya beberapa contoh ya. Sebenarnya masih banyak lagi produk Indonesia yang gak kalah kerennya. Nah, kenapa kita harus membeli produk dalam negeri? Kalau kita membeli produk dalam negeri, berarti uang yang digunakan sebagai jual beli akan tetap berputar di dalam negeri. Nah, itu akan menunjang perekonomian negara kita. Selain itu, dengan meningkatkan kebutuhan akan produk dalam negeri, maka industrinya akan terus berkembang dan tentunya akan banyak menyerap tenaga kerja. Maka dari itu, ayo dukung produk dalam negeri dengan membeli dan memakai produknya. Jangan lupa posting juga di sosial media kalian, biar makin banyak orang yang tahu kerennya produk dalam negeri. Kalau begitu kan, kita jadi bisa ikut berkontribusi supaya produk dalam negeri bisa bersaing ke pasar internasional. Yuk, cintai produk Indonesia. Ya, seperti itu. Sudah? Sudah. Sudah diperhatikan dengan baik ya? Sebelum kita lanjut kepada pembagian kelompok, Bu Guru mau bertanya jawab tentang tadi. Bu Guru menayangkan video, ada suatu permasalahan, ya. Di situ tadi siapa? Tidak ada tokohnya sayangnya ya namanya ya. Tadi selain Kaulan, siapa? Joko. Boleh kita beri nama Joko. Oke, siap. Bercandanya nanti harus dilanjut. Nah, tadi ada salah satu tokoh. Dia senang sekali belanja barang, tetapi produknya dari luar negeri. Kaulan tadi di kegiatan awal dia belanja produk dari luar negeri. Kemudian ada yang rambutnya orang-orang tadi. Tokoh utamanya dia yang membuat vlog ya, kita supaya bangga dengan produk Indonesia. Kenapa kita harus beli produk Indonesia tadi? Karena agar uangnya berputar-putar di dalam negeri. Iya, supaya perekonomian di dalam negeri ya, pendapatan uangnya tadi seperti yang bilang berputar di dalam negeri, sehingga industri-industri yang ada di dalam negeri dari produk-produk lokal meningkat berkembang seperti itu. Nah, dengan kita membeli produk dalam negeri, kita membantu mengembangkan usaha dari yang ada di lokal yang berarti yang ada di Indonesia dalam negeri. Nah, sekarang Bu Guru bagi kelompok. Bu Guru masih meminta kelompok yang sama seperti kemarin saat pertemuan hari Jumat. Nah, silakan mengelompok berdasarkan apa yang ada di depan. Dirapatkan lagi bangun. Satu
Temanya apa? Aku cinta produk Indonesia. Cinta produk Indonesia. Nah, Bu Guru juga sudah membagikan buku flipnya di WhatsApp group. Silakan HP-nya disiapkan setiap kelompok, kemudian dibuka teks bacaan Aku Cinta Produk Indonesia, produksi Indonesia. Sudah? Sudah? Ada yang kesulitan? Mbak Dewi? Dibaca mana baca? Bon, sudah ya? Mas Nuril? Aldi? Salah. Salah, bukunya yang ini yang merah. Oke, sudah ya? Sudah, Surya? Mbak Sama? Siap. Mbak Dina sudah siap? Oke. Sudah siap. Kalau seperti itu, kalau sudah siap, nah, Guru minta kalian per kelompok. Kita kasih lagi. Nah, ini ada petunjuk LKPD, tetapi sebelum ini Bu Guru mau ke buku yang ada di link ini tadi. Oke. Kalimat buku belajarnya sudah dibuka? Yang merah di bukunya sudah? Oke, kalimat efektif sudah? Betul? Belajarnya biar kalimat efektif? Ini? Nah, ini nomor sudah. Surya sudah? Apa tadi kan sudah dicoba? Yang merah, yang satu ini. Sudah ya? Kalimat efektif. Satu, kita mengidentifikasi suatu kalimat efektif yang terdapat pada teks eksplanasi. Nah, apa itu ya? Bu Guru minta tolong satu orang untuk membacakan yang ada di dalam bahan ajar atau flipbook yang ada di HP kalian ya. Oke, semuanya siap ya? Oke, siap? Bu Guru tunjuk membacakan siap? Siap? Siap betul? Siap. Oke, yang pertama, mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Nah, dibacakan untuk ciri-ciri kalimat efektif dari kelompoknya dan Safat. Ciri-ciri. Barang boleh salah satu. Memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek S dan predikat P. Taat terhadap kata aturan ejaan yang berlaku. Menggunakan diksi yang tepat. Menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Menggunakan sejajaran penuh bahasa yang terpakai. Melakukan banyak cara inti pokok. Mengacu pada perdebatan perbedaan kata. Menggunakan variasi struktur kalimat. Sudah. Ada berapa ciri-ciri? 8. Ya, satu, memiliki unsur penting atau pokok. Kemudian yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku sesuai PUEI. Apa? Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, taat sesuai aturan yang ada di sana, kemudian menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat, dan seterusnya adalah mengacu pada kehematan penggunaan kata, melakukan penekanan ide pokok, dan menggunakan variasi struktur kalimat. Itu ada beberapa ciri kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Selain menggunakan kosakata baku, juga kalimat efektif.
Nah, kita identifikasi. Nah, apakah kalian bisa membuka di halaman 5? Sudah? Cek dulu. Oke, kita lihat. Sudah ya? Ada beberapa kalimat tidak efektif. Nomor 1, bisa dibacakan Mas Doril. Gimana nih? Yang tidak efektif nomor 1. Dari karyawan baru atau karyawan lama dikenakan peraturan yang sama. Baik karyawan baru atau karyawan lama dikenakan peraturan yang sama. Itu kalimat tidak efektif. Kemudian dibetulkan yang kalimat efektifnya. Kita tolong Mas Aldi. Ulangi Mas Aldi yang keras. Seluruh karyawan dikenakan peraturan yang sama. Nah, itu lebih efektif. Bedanya apa ya kira-kira ya? Buku baru yang lama. Ganti dengan Seluruh. Ya, sudah cukup. Baik karyawan baru, karyawan lama itu terlalu boros. Nah, kita bisa menggantinya dengan karyawan baru dan karyawan lama itu artinya semua. Ya, cukup gunakan kata semua. Satu contoh lagi untuk nomor 3 dan 4 kalimat tidak efektif dari kelompok tentang, silakan dibacakan. Kalimat tidak efektif. Walau masih pagi buta, tapi dia sudah mulai bekerja. Kalimat efektifnya, Walau masih pagi buta, dia sudah mulai bekerja. bedanya di mana? Tapi Tapinya hilang. Ya. Nah, ketika kita menggunakan kata tapi di kalimat yang pertama, kemudian kita menghilangkan kata tapi di kalimat kedua, apakah artinya berbeda? beda. Sama saja. Menggunakan tapi ataupun tidak, itu kan kamu tahu isinya. Sama saja kan? Nah, tidak perlu boros. Itu salah satu ciri kalimat efektif. Oke, yang ketiga, kalimat ketiga berarti nomor 6 dan 7. Sama dan teman-teman dibacakan untuk kalimat tidak efektif yang ketiga. Jadi adalah salah satu seorang murid berprestasi. Itu yang tidak efektif. Kalau diubah menjadi efektif, Jadi adalah salah seorang murid berprestasi. apa yang berubah? Melupakannya kemana? Dirangkang ada lagi? Salah satu Satunya Bu. Yang diapakan? Dihilangkan. Cuma sama boros ya. Satunya Bu. Apalagi Satunya satu sama mengingat. jadi ya. Ini adalah orang. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, cukup ya untuk contoh kalimat efektif. Sekarang langsung kita menuju LKPD nomor 1B. Kalian buka lembaran LKPD yang sudah Ibu Guru bagi di awal. 1B sudah belum? Ini ya. Tambah dulu ya. Dicek sudah ya? Sudah ketemu? Oke. Nah, Bu Guru minta tolong Mas Damar bacakan perintah yang ada di layar LCD ya. Indonesia telah melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN beberapa bidang. 1. Apa tujuan dari kerjasama tersebut? 2. Sikap apa yang harus kita kembangkan dengan
Pelajaran berikut 4. Presentasikan hasilmu di depan kelas. Bisa dimengerti langkah-langkahnya. Nah, ini ditampilkan seperti ini. Di KPD kalian ada tampilan seperti ini? Ada. Sudah ketemu? Ya, disiapkan. Kamu, Mas Nuril, sudah ketemu? Sudah? Oke. Nah, sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalam KPD, silakan kalian mencari. Bisa diperhatikan dulu ke depan. Oke. Yang ke depan, yang di tengah ada kerjasama ASEAN. Kalian isi. Ada berapa kerjasama kemarin? 5. Pilih salah satu. Oke? Sudah menetapkan belum? Pilih salah satu. Oke? Oke, nanti dilanjut. Setelah kalian menetapkan satu bidang kerjasama, apa yang langkah selanjutnya? Kalian mengisi. Guru boleh memberi contoh? Misal, Bu Guru memilih kerjasama bidang ekonomi, dituliskan. Kita baik di sini. Bidang ekonomi. Setelah itu kita cari manfaatnya, contohnya, tujuannya, sikap sebagai warga negara. Seperti itu. Nah, di sini Bu Guru mengingatkan. Pada pertemuan yang lalu, Bu Guru memberi tugas untuk kalian menggali lagi berbagai macam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan intek. Di rumah apakah sudah dipelajari? Sudah? Sampun? Sampun, berarti sudah siap ya? Bisa menulis sini ya? Boleh. Oke. Boleh memanfaatkan lembar kerja peserta didik. Kemudian kalian boleh mencari dari berbagai sumber, dari buku, dari internet, bisa untuk mengisi. Yang mana? Apa yang sudah ya boleh dibuat acuan Mas Nuril. Yes. Punyanya siapa yang buat acuan? Informasinya. Tadi mana? Nah itu. Nah itu ya. Silakan ya dan teman-teman. Mau yang iya silakan. Oke. Oke. Silakan pilih yang mana saja boleh. Diskusi nggih, aktif semua. Ya, boleh bisa semua. Aku punya politik langsung ya. Kalau ada ide, silakan langsung disampaikan. Ada yang dulu tulis ya. Oke, kelompoknya nggak tahu. Ada di sini. Manfaatkan waktunya sebaik mungkin ya. Semua aktif. Urut ide. Jika ada kesulitan silakan bertanya, angkat tangannya. Diskusikan. Ya Mas Aldi, bagaimana? Bagaimana?
seperti itu ya, berarti ya, bisa ya. Bisa, tujuannya bisa, manfaatnya bisa. Nanti kajian ya, presentasinya ya, buat semua. Nanti dicermati lagi hasil pekerjaannya, bagi yang merasa sudah cukup selesai. Sudah yakin belum? Ya, yakin? Diteliti lagi ya, kadang-kadang mau ditambah. Boleh buku dulu ya dulu. Dalam kelompoknya Suryo, kelompok kentang, tulisannya lain kali harus dirapi lagi ya. Jujur tulisnya siapa aja? Di satu orang. Oke, satu orang boleh bergantian supaya karena ini tulisnya lumayan banyak. Nah, tulisannya yang dulu ya satu yang di buku tulis lumayan rapi. Kenapa ini seperti ini di sini? Oke, yang bagus ya. Ini ada yang kurang terbaca. Ini apa tulisan apa? Baik. Kalau secara isinya sebagai warga negara sikapnya, tujuannya sudah makanya contohnya iya. Dimakan jadi baik. Oke?
Mas Hendra, Kajawi, kecil. Halo Mas Nuril, bisa diganti Kajawi kerjasama. Ada 4 orang kan? Semuanya mempunyai peran. Ada yang anggur. Sudah ya? Kelurahan cukup? Ya. Kelompoknya Tomat sudah? Kelompok K? Sudah. Kelompok Memang sudah? Sudah? Ya. Oke. Tadi kelompok Kentang yang selesai pertama. Kalau guru minta presentasi semua, apakah siap? Siap. Oke. Kelompok Kentang dulu ya. Dari situ boleh? Tidak apa-apa. Dari situ ya, semuanya berdiri. Tiga-tiganya berdiri. Yang lain semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kami dari kelompok Kentang akan mempresentasikan kerjasama yang di bidang sosial budaya. Oke, kelompok Kentang bidangnya apa teman-teman? Kelompok Kentang tadi bidang apa? Budaya. Oke, dilanjut. Sikap sebagai warga negara, rukun, saling menghormati, sopan, baik, dan saling menghargai. Tujuan untuk ASEAN, remaja, cendekiawan, masyarakat di kalangan seniman, tarian, batik. Manfaat untuk Kan tulisannya apa kegiatan Bina ASEAN sosial budaya. bahasa Kriol diulangi lagi untuk manfaatnya apa tadi? Untuk sikat kegiatan Bina ASEAN sosial budaya. Oke, terus terakhir adalah contohnya kerjasamanya di bidang sosial budaya ada apa saja? Persebaran seni dan budaya dan lagu populer Oke. Oke, sudah. Nah, kelompok lain tadi menyimak boten nggih.
Belum menyimak ya. Nah, sekarang Bu Guru beri kesempatan untuk kelompok lain ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan kepada kelompok kentang dari apa yang tadi sudah dipaparkan. Boleh ditanyakan ke Mas Surya, Satrio, dan Surya 3S. Silakan kacau terus tanyakan. Mas Adi ada pertanyaan pada mereka? Belum? Yang lain? Belum. Oke. Kalau gitu Bu Guru yang kasih pertanyaan boleh? Boleh. Oke. Tadi ya Mas Suryo, Satrio, dan Surya 3S. Nah, dari berbagai bidang kalian memilih sosial budaya. Nah, dari mana kalian mendapatkan informasi untuk mengisi ini namanya peta pikiran, mengisi peta pikiran yang ada di dalam KPD dari pelajaran yang dari pelajaran yang lalu. Oke, siap. Kemudian pertanyaan kedua, sikap sebagai warga negara dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi apa saja dari kelompok kalian? Saling menghargai, baik, sopan, saling menolong, terus hormat. Boleh. Oke. Terus tadi, nah ini contoh kerjasama dalam bidang sosial budaya di lingkup ASEAN. Pertukaran apa? Dan budaya. Pertukaran seni dan budaya. Kemudian Menunjukkan festival budaya. festival budaya. Kemudian Dan festival film ASEAN. terus apa tadi Mas Suryo? Dan lagu populer. Lagu populer. Oke, itu contohnya. Beri aplaus atau tepuk tangan untuk kelompok besar. Kelompok lain ya, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain siapa? Aku sebentar ya. Dari saja mau berdiri apa duduk? Berdiri apa duduk? Berdiri. Oke, silakan Mas Nuril dan Mas Aldi, Mas Hendra, Mas Badiawi. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi. Nah, sekarang guru berpesan dari kelompok kentang dan tomat. Perhatikan presentasinya. Siapkan pertanyaan kalau ada. Ya. Tujuan menghilangkan hambatan ekonomi dengan saling membuka perekonomian. Tujuannya Merupakan apanya? Ini apa ini? Manfaat. merupakan sesama yang digunakan untuk memberi kemudahan dan melanjutkan dalam Guru maaf ini tulisannya kurang terbaca. Ini yang menulis siapa? Nuril. Oke Mas Nuril, guru bantu untuk yang manfaat. Mas Nuril ini apa ini? Dibacakan manfaat supaya lain dengar juga ya, tadi kurang jelas ya. Manfaatnya Mas Nuril merupakan skema yang dirancang untuk memberi kemudahan, mempromosikan dan memperluas perdagangan. Oh iya, skema perdagangan diperluas. Kemudian setelah manfaat, contoh.
ditandatanganinya ASEAN pada PDA preferensi apa itu? Bahasa Inggris kesulitan, guru bantu ya. Tadi Mas Aldi seperti ini, ditandatangannya ASEAN PTA, Preferential Trading Arrangement. Trading itu ya semacam perdagangan penyusunan itu ya. Itu contohnya, contoh kerjasama bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Oke, sudah cukup. Oke, boleh dulu lagi yang lain. Beri tepuk tangan dulu ya. Ada pertanyaan untuk kelompok Raymond? Mas Suryo? Oke, Mas Suryo, ada yang ditanyakan? Kelompok Raymond siap-siap dicermati pertanyaannya dan nanti dijawab dengan baik ya. Semua ya? Oke, siap? Dengarkan. Aturan ini melakukan pengurangan tarif atas berbagai barang yang disepakati bersama. Apa yang sikap? Tanyakan. Yang ditanyakan apa Surya? Bagaimana? Bagaimana? Lupa. Ini sikap terus. Kamu mau mengkonfirmasi apa? Oh gini, Mas Suryo tanya sikap loh. Ini kamu kan kerjasama di bidang ASEAN yang ekonomi kan? Nah, sikap kita sebagai warga negara harus seperti apa? Itu yang ditanyakan Mas Suryo. Mas Suryo mengkonfirmasi kelompok kalian, sikapnya kita harus bagaimana? Sedangkan jawabanmu tadi apa? Dibacakan lagi ya Bapak? Tidak apa-apa. Nah, menurut teman-teman, apakah sikap seperti itu cara mengisinya tepat atau belum? Belum? Nah, kira-kira kita bahas bersama ya. Nah, kalau guru boleh pinjam, nih, kalau di sini sikap sebagai warga negara dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, aturan ini memberlakukan pengurangan tarif atas berbagai barang yang disepakati bersama. Apakah itu sikap? Tidak. Yang namanya sikap seharusnya diisi seperti apa? Kalau dalam bidang ekonomi, kita menerima adanya barang dan jasa dalam hal ya, itu bisa seperti itu. Sikap bisa dimengerti? Oke, nanti diperbaiki ya. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain mungkin? Cukup? Tidak apa-apa. Oke, cukup ya? Oke. Sekarang yang ketiga dari kelompoknya Tomat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Tomat. Bidang ekonomi. ekonomi sama ya, tapi kita lihat disimak ya teman-teman ya. Ternyata kelompok Tomat sama-sama bidang ekonomi. Nah, disimak. Kamu bisa melihat perbedaannya di mana nanti ya. Boleh disiapkan pertanyaan juga ya. Oke? Silakan Mbak Dilani. Sikap sebagai warga negara saling menghargai baik sopan menghormati. Oke, Dilani. Tujuan menghilangkan hambatan dengan ekonominya saling membuka para ekonominya negara-negara anggota. Ya, baik. Manfaat skema yang dirancang untuk memberi kemudahan mempromosikan dan memperluas perdagangan antar negara. Contoh ekonomi adalah ditandatanganinya ASEAN PTA Preferential Trading Arrangement. Arrangement PTA ya. Adakah perbedaan? Ya, di dalam apanya? Sikap atau pikiran yang sikap ya? Kalau di kelompoknya Tomat,
sikapnya apakah sudah tepat menurut kalian? Sudah? Bisa dibacakan? Kalau sikap adanya kerjasama di bidang ekonomi di lingkup ASEAN, apakah dibacakan? Saling menghargai baik siapa membantu. Oke, bisa diterima? Bisa. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti itu untuk kerjasama ASEAN di berbagai bidang ada tujuannya, ada manfaat, ada contoh-contoh. Dan dari semua kegiatan itu kita mengemasnya dengan sikap yang bagaimana, seperti yang sudah kalian diskusikan tadi. Bisa diterima? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Kita lanjut? Lanjut. Oke. Nah, ada KPD 2, Lembaga Kerja Peserta Didik 2. Bu Guru minta tolong Mas Badari bisa dibacakan. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja Terus satu. Sekarang amati cara kerja panel listrik Tenaga surya berikut. Kamu diminta mengamati cara kerja panel listrik tenaga surya. Yang kedua, seperti kegiatan sebelumnya, diskusikan bersama kelompok kalian. Yang ketiga, dituliskan ke dalam lembar kerja. Bisa dikerjakan sekarang ya. Nah, kalau kalian mengalami kesulitan mendapatkan informasi, pelajaran yang lalu sudah bagikan yang namanya second marker tenaga surya. Setelah itu kamu bisa mencari informasi dari sana. Nah, selain itu kamu juga sudah punya buku, e-book, lembar apa tadi? Ban ajar atau buku e-book ya, buku elektronik sudah kan? Dan nanti bisa dibuka untuk mendiskusikan cara kerja panel surya. Sini butuh tempat isinya dulu. Nah, ini ya kemarin ya. Oke, sudah. Siapa yang mau di-scan untuk informasi boleh, atau kalau yang bisa langsung. Nah, di LKPD kan ada gambar seperti ini, sudah disebutkan belum? Sudah kan? Nah, kamu amati gambarnya. Amati. Ada komponen apa saja yang terdapat di gambar? Panel surya. Dari ini gambar apa dulu? Rumah. Gambar rumah. Gambar rumah di atasnya ada apa nih? Panel surya. Panel surya. Ada tanda panah. Nah, ini apa maksudnya tanda panah itu apa kira-kira? Saluran listrik. Saluran listrik. Alirannya kemana? Terus setelah ada panah-panah ada apa lagi? AC, lampu. Ada AC, ada lampu, ada TV. TV. Ini apa dulu sebelum sampai ke sini? Ini ada ini kok kotak biru. Listrik. Apa namanya? Xbox. Sistem. Nah, kira-kira supaya radionya nyala, televisi nyala, lampu LED-nya nyala, bagaimana caranya? Dimulai dari panel. Silakan dikerjakan bersama kelompok kalian. Dituliskan dengan urut cara kerja panel surya di LKPD 2. Silakan dimulai dari sekarang. 10 menit atau 5 sampai 7 menit cukup? Ya? Oke, silakan dimulai.
Ada seperti ini. Cara kerjanya bagaimana ya supaya ini nyala? Silakan. Ada beberapa langkah dari ini diapakan, lalu sini kemana, ini apa, terus apa? Minimal 3 langkah ya. Minimal itu paling sedikit kan? Paling sedikit guru minta tuliskan 3 langkah. Sampai radionya nyala, sampai TV-nya nyala, ada berapa langkah? Minimal 3. Kemarin kan sudah belajar tentang panel surya. Nah sekarang namanya langkah kerja, gunakan angka. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Gunakan bahan ajar buku bacaan tentang panel surya. Itu akan membantu cara kerja panel surya, ada di sana. Ya, dimanfaatkan. Bahan ajar ada di HP yang sudah kalian download melalui link di HP. Berbantu ya. Bahan ajarnya mana? Bahan ajar di WA tadi mana? Aku tuh, Fakon. Oke, siap. Sat-sat kelompok teman. Yang lain ya semangat juga ya. Oke, cukup ya. Belum, Bu. Belum. Udah lagi ya. Aku menggunakan
iki dekepin amati nih. Iki sadar nang nomor 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Ya, kau diletakkan di dalam tulisnya. Ada kelompok yang sudah selesai. Ya, guru minta yang selesai terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil cara kerja panel surya. Silakan. Maju, siapa yang mau membacakan? Jadi sana cukup ya? Atau maju? Maju boleh. Ya, teman-teman disimak ya. Kita simak kelompoknya iya. Tapi diwakili juru bicara iya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Kenyang mempresentasikan cara kerja panel surya. Ulang-ulang panel surya. Ulang-ulang panel surya mengambil energi dari matahari terus disalurkan ke rumah. Terus electric box system menggunakan kabel lalu dijadikan listrik dan disalurkan ke barang-barang elektronik seperti radio, AC, TV, gas, Oke, singkat padat tetapi mengena. Bu Guru boleh menekankan lagi. Jadi kelompok kentang teman-teman yang lain disimak ya. Dari kelompok kentang Mas Surya tadi menyimpulkan cara kerja panel surya dengan sebuah paragraf yang bunyinya seperti ini. Panel surya mengambil energi dari matahari disalurkan ke rumah-rumah. Kemudian electric box system menggunakan kabel lalu dijadikan listrik juga tadi ya energinya dan disalurkan ke barang elektronik seperti radio, AC, televisi, kulkas, lampu LED seperti itu. Bisa diterima ya teman-teman? Bisa diterima? Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok kentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain juga semangat ya. Kelompok ini kerjanya sangat dan juga tadi sudah menjawab pertanyaan dengan tepat. Cara kerja panel surya. Ada yang mau disampaikan? Yang lain? Apa? Cukup? Oke. Guru lanjut ya. Mas Suryo, diperhatikan depan ya. Nah, sikapnya dijaga yang baik. Nah, kembali ke teks eksplanasi ilmiah. Masih ingat ada berapa bagian? 3. 3. Yang satu apa? Pernyataan umum. Pernyataan umum biasanya terdapat di paragraf keberapa? Nah, kedua, bagian kedua. Tentang menjelas Deret penjelas. Deret penjelas biasanya terdapat di mana? Paragraf. Siap. Yang ketiga, penutup atau nama lainnya? Simpulan. Ada di mana? Ada ingat kembali. Nah, tugasnya adalah apa? Nanti dulu kita kembali ke materi. Nah, kalimat efektif. Kalimat efektif itu digunakan untuk menulis apa? Teks eksplanasi. Selain menggunakan kosakata baku, menggunakan kalimat efektif. Mas Nuril, bisa minta tolong dibacakan dari atas. teks eksplanasi terdiri atas beberapa paragraf yang berisi informasi penting. Paragraf tersebut disusun menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa baik dari segi tata
bahasa maupun tata baca. Kalimat efektif disusun secara sistematis untuk mudah dipahami. Kalimat efektif ditulis menggunakan kata-kata baku. Oke, cukup seperti itu. Kalimat efektif terdiri dari beberapa kata baku dengan menggunakan tata bahasa yang baik. Nah, ciri-cirinya satu, memiliki unsur penting atau pokok. Ini tadi sudah dibacakan siapa ya tadi ya? Pas awal ya? Sudah mandiri ya, dan sama, kemudian yang lain juga sudah menyimak. Maka dari itu kita bisa melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Ciri-ciri kalian bisa mengingat kembali yang ada di bahan ajar di HP ya. Sudah. Kita mulai kepada lembar kerja peserta didik yang 3B. Bisa dibuka sekarang. Alat tulis juga disiapkan. Nanti kalian menemukan di dalam KPD ada bentuk diagram seperti ini. Sudah ketemu? Oke, kelompok kenal sudah? Kelompok Lemon sudah, kelompok tomat sudah. Nah, di dalam KPD ada petunjuk. Apa yang akan kalian lakukan? Pada satu topik masalah. Dicari apanya? Topik masalah. Yang kedua? Yang ketiga? Simulasi masalah atas pendapat pribadi penulis. Tetapi kalian menuliskan kalimat-kalimat yang ke dalam kalimat efektif. Jangan menggunakan kosakata tidak baku. Jangan menggunakan kata-kata yang berlebihan. Tadi sudah dipelajari kalimat efektif itu apa, ciri-cirinya apa. Bisa dimengerti, bisa dikerjakan mulai sekarang. Dicari topik masalahnya, kemudian penjelasnya dan simpulannya dituangkan ke dalam diagram. Bacaannya yang berjudul apa? Indonesia. Yang apa tadi? Bukan. Bacaan yang kedua kita kan yang kemarin. Yang biru, sekarang yang merah. Apa tadi judulnya? Apa tadi judulnya? Kegiatan Aku cinta produksi Indonesia. Aku cinta produksi Indonesia. Disiapkan bacaannya. Ya. Tadi mana bacaannya? Sudah, debu mana bacanya? Di sini aja. Maju ya, bagian ya. Ya, bacanya mana bacanya? Indonesia mana? Topiknya mana? Iya, jadi kalimat berapa? Biasanya ya, silakan. Pada satu topik biasanya jadi mana? Kalimat berapa? Kalimat berapa? Ya, silakan. Sama Bu, bisa kan bacanya sama. Tuliskan dengan kalimat efektif ya. Nanti kalau ada kata tidak baku maka harus dibetulkan. Jadi
Jelas ya. Sandalnya sandalnya sudah. Dua-dua ya, kalau ke belakang seperti biasa ya, gantian kalau nanti ada lagi. Ada kesulitan mencari bagaimana? Tahu caranya mencari? Tahu. Kalau topik masalah dari paragraf berapa? Topik masalah dari paragraf berapa? Topik masalah dari paragraf berapa? Yang lainnya jelek? Yang lainnya? Ya. Sambal? Oke, sip. Guru boleh dilihat pekerjaannya ya?
belajar di toko sepatu. Guru sudah langsung mendeteksi kesimpulan pasti ada yang oleh karena belajar di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu. Jadi ini kalimat kesimpulan biasanya ditandai dengan kata kesimpulan. Maka itu jika demikian, oleh sebab itu ada kata-kata jika atau oleh karena itu tidak semati. Di toko sepatu menyebabkan sepatu dihadapkan 9 pilihan yang banyak. masih banyak apa masih sedikit? Masih tinggal sedikit. Siap presentasi? Oke, dari kelompok berapa yang ingin mempresentasikan? Oke, Mas Aldi, Mas Nuril, Hendra, dan Mbak Jawi dari situ tidak apa-apa ya, berdiri. Yang lain perhatikan ya, sambil nunggu yang dari kameramen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dengan kalimat Ya, diagram kalimat tadi ya. Informasi penting menulisnya dengan kalimat efektif. paragraf 1. Jadi sepatu olahraga atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Paragraf 1 tadi topik masalah mengambil dari paragraf ke-1 ya Mas Nuril. Oke. Paragraf 2. Sudah. Deret berorganisasi kemudian dalam pertukaran modus Oke. Terus iya. Dan cukup. Nah, Bu Guru yang paling apa ya ditekankan di sini tadi ada kata jika. Jika adalah ciri dari sebuah simpulan. Jika, oleh karena itu, dengan demikian, ya. Tadi dari kelompoknya Lemon sudah menuliskan hal tersebut. Dan kalimatnya juga sudah baik ya, sudah kalimat efektif. Tetapi untuk bagian yang lebih jelas bisa ditambahkan, tidak hanya satu. Oke, bisa dimengerti? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai semua kan? Ujian yang dia ini ketiga sudah. Oke. Nah, dari bacaan tadi apa namanya teks eksplanasi yang kalian unduh di HP, di situ judulnya adalah apa? Judulnya tadi apa? Mencintai produk Indonesia. Mencintai produksi Indonesia. Nah, di sini ada pesan ketika kita membeli produk dalam negeri dan Indonesia, maka kita akan memperkuat perekonomian bangsa. Jadi belilah apa? Produk Indonesia. Produk dari Indonesia. Contohnya Batik. batik, terus sepatu. Sepatu apa? Puma. Adidas. Yang merek itu bisa apa ya? Nanti kita cari tahu. Hati-hati, ada merek-merek yang kamu sebutkan dari luar negeri. Berarti kalau kerajinan misalnya ada Makanan, Bu. makanan khas Indonesia boleh. Tadi baju itu tekstil.
Kerajinan. Ada apa ya? Kerajinan patung. Patung Indonesia kebetulan dari Jepara itu juga ekspor keluar. Pembuatan batik. Iya, batik tulis. Ya, sudah kita sampai pada akhir pembelajaran. Kita kemas-kemas terlebih dahulu. LKPD silakan dikumpulkan setiap kelompok perwakilan maju. Yang Sing satu lagi cerita apa, Bu? Yang kemarin mana yo? Ya yang kemarin. ya, untuk belajar kalian di rumah. Sudah dikumpulkan semua ya, LKPD-nya ya. Baik, sebelum kita pulang, mari kita ke Pokemon energi. Apakah masih ingat? Masih. Masih semangat? Masih. Guru cek dulu sisa-sisa semangatnya. Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Ternyata sudah siap, tetapi semangatnya masih membara. Guru selalu dengan semangat kalian. Maka ke Pokemon energi ya, karena kita temanya masih tentang energi apa? Oke, siap? Siap. Ke Pokemon energi. Ya, seperti yang sudah kalian kerjakan kemarin, Bu Guru memberi akses mengirimkan link namanya Quizzes. Nah, kalian juga pada pertemuan kedua evaluasi soal-soal melalui Quizzes, dijawab dengan tepat. Nah, karena ini waktunya sudah selesai, nanti cara mengerjakannya anak-anak bisa untuk penugasan di rumah mandiri ya. Ini dikerjakan mandiri ya. Oke, bisa? Nah, bisa dimengerti ya. Siap. Nah, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini dari pertama tadi pembukaan? Teks eksplanasi yang apa? Kita mencari Ilmiah. Kita mencari apanya? Intinya. Informasi kalimat apa sih? Dari tadi yang awal-awal kita mulai tadi kerja, Sama. Ekonomi. terus Pendidikan. Seni budaya. kita yang dicari apa saja tadi itu? Terus contoh, terus diterapkan bisa di rumah tadi. Tidak lagi. Apalagi ada lagi contoh. Sudah? Nah, kira-kira itu tadi yang sudah kita pelajari. Serangkaian pembelajaran hari ini kita sudah sampai di penghujung. Nah, sebelumnya ada lagi sebelum kita pulang. Nah, sudah belajar sekian banyak. Guru mau tanya, apakah ada hal yang paling anak-anak kuasai dari yang sudah dipelajari hari ini? Apa yang kalian kuasai? Yuk, Eksplorasi. teks eksplorasi yang paling kamu kuasai. Yang lain apa? Tentang apa? Yang
dikuasai, paling kalian kuasai hari ini? Mas Nuril? Tentang apa? Mas Aldi ya? Apa dulu yang tadi ya? Oke, Mas Aldi ya. Yang ini, yang kedua ini tadi apa yang dikuasai? Atau belum? Sudah menguasai cukup? Oke, cukup. Kemudian yang kedua, apa hal yang belum kalian kuasai? Tadi kan yang pertama ada berbagai bidang kerjasama, ada tujuan, manfaat. Kemudian kalian yang kedua menulis cara kerja sama, cara kerjanya, panel surya. Yang ketiga, teks eksplanasi ditulis topik, garis penjelas, simpulan dengan kalimat efektif. Nah, dari hal-hal itu tadi, ketiga hal itu yang belum kalian kuasai yang mana? Kira-kira ada tidak? Ada yang belum dikuasai yang mana? Yang itu buat apa jenenge yang Bahasa apa? Oke, sebentar bahasa apa dia yang mana? Betul? Oke, dia ada. itu kan paragraf. Oh, paragraf yang mencari topik tadi. Oke, kesulitannya di mana ya? Ketika oh, menyimpulkannya. Nah, teman-teman ya, cara menyimpulkan kalian lihat di paragraf mana biasanya? Akhir. Paragraf akhir, kalau ada kata-kata jika, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka biasanya itu adalah simpulan. Silakan tuliskan untuk mengisi bagian interpretasi penutup atau simpulan. Bisa dibantu ya? Bisa? Lain kali seperti itu ya. Yuk, dimatikan apa-nya lah sudah. Dipakai. Untuk tugas berikutnya anak-anak, di pertemuan berikutnya silakan cari tahu berbagai sumber lewat internet. Kalian yang punya Facebook misalnya, atau menemukan secara langsung, cari apa? Cari tahu tentang poster. Pernah lihat poster? Pernah. Di pinggir jalan. Terus? Di pohonan. Di pohonan. Terus? Di rumah. Sekolahan. Ya, di TV. Oke, selanjutnya kalian cari tahu tentang poster. Apa saja yang kalian ketahui tentang poster? Boleh mencari tahu dari berbagai sumber. Bisa dimengerti? Bisa. Oh, tugasnya itu ya. Oke, diingat ya. Nah, lagi bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini? Luar biasa. Mas Desti. Apakah tidak suka atau biasa saja atau mungkin luar biasa? Biasa.
ya. Ya apa yang mantap jiwa? Luar biasa. Masih mantap jiwa. Teman-teman tujuh macam. Luri. Luar biasa. Terus saya ambil deh. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Mantap jiwa. Ada di sini. Ya. Ada. Masih pengen yang kemarin ya. Adanya tidak suka. Ya suka aja. Oke. Luar biasa. Terus berterima kasih kepada kalian sudah memberi apresiasi yang luar biasa juga ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita pulang, pembiasaan seperti biasa ya. Dan sudah semua untuk lagu kali ini seperti kemarin karena ada yang belum hafal makanya disuruh ulang ya. Betul ya? Nah, sudah hafal. Orang yang hafal sudah hafal? Selamat jawab. Ya, sekian untuk hari ini. Pesan guru masih sama. Karena temanya masih tentang energi alternatif. Ayo kita hemat energi. Guru mau tanya deh, kalau di rumah cara hemat energinya seperti apa? Mematikan barang elektronik saat setelah digunakan. Siap. Ada lagi? Boleh. Memakan oven sesudah digunakan. Iya, orang berdua oven begitu. Mematikan kompor. Iya, benar. Setelah Memasak. tidak menggunakan air semena-mena. Seterusnya, serius. Mematikan keran air setelah digunakan. Iya, ada lagi dari guru tambahan. Pilihlah alat elektronik yang hemat energi. Tidak semuanya sama ya. Apa? Alat elektronik misalnya lampu yang LED, jangan yang berlampu kuning. Bisa dimengerti? Oke. Nah, sampai jumpa ya pada pertemuan berikutnya. Mari kita berdoa sebelum pulang. Pesan guru, hati-hati di jalan, pulang langsung pulang. Boleh sholat, istirahat, istirahat sholat malam. Setelah itu, kalau ada tugas lebih baik dikerjakan terlebih dahulu. Karena apa? Sekarang musim hujan. Nanti malam kalau mati lampu bagaimana? Ya, silakan Mas Ian tadi ya.